Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu subjudul dalam mata kuliah usul fikih, yakni sumber hukum atau masadirul ahkam. Ini sumber hukum yang ada dalam Islam, yang digunakan dalam Islam. Apa saja yang menjadi sumber hukum yang digunakan sebagai pegangan, yang digunakan sebagai panduan oleh umat Islam dalam menentukan hukum-hukum dalam Islam. Diawali dengan dalil Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Atiullah ini diartikan bahwa di situ adalah Al-Qur'an karena representasi dari kalamullah adalah Al-Qur'an. Wa atiur Rasul itu direpresentasikan itu adalah hadis Nabi. Mentaati Rasul itu ya dengan cara mentaati apa yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi. Dalam apa? Dalam hadis. Kemudian wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri ini diartikan di situ orang-orang yang punya kewenangan dalam hal hukum. Siapa? Para ulama. Nah, oleh ulama usul fikih ini diartikan bahwa ulil amri ini adalah kembali kepada ijma, ya. Wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, kalau tidak ada Al-Qur'an, hadis, ijma, maka fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau masih ada pertentangan, ketidakjelasan, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini kemudian oleh ulama usul fikih dianggap bahwa ini adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis itu ya dengan cara apa? Dengan cara qiyas. Ayat ini kemudian menjadi dasar legitimasi bahwa sumber hukum yang ada dalam Islam adalah ada 4. Ya, yang utama ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Kemudian ada juga satu hadis Nabi ketika Nabi bercakap dengan Mu'adz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman jadi Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman untuk menjabat sebagai hakim. Kemudian diceritakan an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ilal Yaman qala kaifa taqdi idza urida laka qada. Ketika Mu'adz ini hendak diutus ke Yaman, kemudian ditanya oleh Nabi, "Hei Mu'adz, kamu nanti gimana kamu memberi keputusan, memberi hukum pada ahlul Yaman?" Qala aqdi bi kitabillah. Dia menjawab, "Saya akan menghukumi dengan kitabullah." Qala fa illam tajid fi kitabillah. Nabi bertanya lagi, "Nek enggak ada di kitabullah gimana?" Qala fa bi sunnati Rasulillah. Maka saya akan mencarinya di dalam hadis Nabi. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Loh, kalau enggak ada gimana? Qala ajtahidu ra'yi. Kalau enggak ada maka saya akan berijtihad menggali hukum dengan apa yang saya pahami. Itu. Ya. Nah, ini juga menjadi dasar bahwa sumber hukum yang dalam Islam yang harus kita pegang teguh yang pertama adalah kitabullah, kemudian sunnah Rasul, kemudian nah ini sebetulnya sebelum ajtahidu bira'yi, jadi untuk memahami kalau kalau kita lihat materi
sebelumnya bahwa para sahabat ini dalam memahami Al-Qur'an dan hadis ketika tidak ada ya akhirnya mereka bermusyawarah. Nah, bermusyawarahan mereka itu akhirnya sepakat. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian disebut dengan ijma'. Ya. Sekarang kita lihat pembagian sumber hukum Islam. Ini setidaknya ada 3, ada yang hanya membaginya 2. Sumber hukum yang telah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu ada 2, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Ini seluruh ulama sepakat. Kemudian ada sumber hukum yang disepakati oleh mayoritas atau jumhurul ulama. Di mayoritas ulama, jumhurul ulama akan menyepakati bahwa sumber hukum itu ya di samping Al-Quran dan Sunnah ditambah dengan ijma' dan qiyas. Loh, apakah ada yang enggak pakai ijma'? Ya ada. Tapi tidak jumhur, itu sedikit. Apakah ada yang enggak pakai qiyas? Ada. Tapi itu ulama yang bukan mayoritas. Kemudian yang ketiga, sumber hukum yang menjadi perdebatan para ulama. Ya ini perdebatan. Apakah ini bisa menjadi sumber hukum atau tidak? Di antaranya ada apa? Urf. Apakah kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum? Kemudian ada istishab, pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau. Jadi kalau sudah masa lampau ada, maka kita hukumi sekarang. Nah, itu namanya istishab. Apakah itu bisa jadi dasar hukum? Kemudian maslahah mursalah. Penetapan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan bersama. Itu apakah bisa menjadi dasar hukum? Ada lagi syar'u man qablana, syariat kaum sebelum Nabi, sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Ada satu zari'ah. Satu zari'ah ini menutup pintu celah kemaksiatan. Menutup pintu celah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apakah hal-hal tersebut ini menjadi sumber hukum? Nah, maka dalam pelajaran ini, dalam pertemuan ini, diskusi kita kali ini, kita akan bahas semuanya nanti untuk materi-materi selanjutnya. Yang pertama akan kita bahas adalah Al-Quran. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dinukil atau diriwayatkan secara mutawatir, ditulis di dalam mushaf, dan dianggap ibadah ketika membacanya. Nah, setidaknya ada 3 syarat. Yang pertama, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Wahyu Allah. Kalau ada kalamun Nabi, bukan Al-Quran. Kalau ada kalamun nas, bukan Al-Quran. Kalamun Nabi itu namanya bukan Al-Quran, tapi hadis. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah ada kalamullah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ya banyak. Ada kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya Injil. Nabi Musa namanya Taurat. Dan yang lain. Nah, yang dinamakan Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian, qaid atau syarat yang terakhir adalah dianggap ibadah ketika membacanya. Ini supaya menjadi berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini juga kalamullah, tapi bil makna, bukan bil lafzi. Dari sisi maknanya saja, lafadznya dari Nabi. Nah, kalau hadis qudsi ini tidak dianggap ibadah ketika membacanya. Artinya tidak dianggap ibadah, maksudnya adalah bahwa itu ansih hadis qudsi sendiri itu bukan merupakan ibadah, bukan dianggap sebagai ibadah ketika membacanya. Artinya, kalau Al-Quran itu adalah dianggap ibadah ketika membacanya, maka boleh dibaca dalam sholat. Hadis qudsi tidak boleh. Nah, apakah ketika kita belajar hadis qudsi, membaca hadis qudsi tidak bisa dapat pahala? Ya bisa saja, dengan catatan kita harus berniat untuk mendapat pahala, mencari pahala kepada Allah. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran yang dirinya sendiri ini ketika membacanya langsung mendapatkan dianggap ibadah. Al-Quran sebagai dasar hukum. Ya, bahwa Al-Quran berasal dari Allah dan dinukil darinya
dengan cara yang mutawatir, kredibel ya. Terjamin kesahihan transformasinya. Ini Al-Qur'an. Karena mutawatir. Mutawatir itu riwayatnya itu tidak mungkin berbohong. Nah, kalau hadis mutawatir itu ya sama. Riwayat Al-Qur'an ini mutawatir. Karena apa? Ma rawahu jam'un katsir la yumkinu tawatuhum ala kidbi. Jadi para sahabat itu saking banyaknya tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Nah, itu namanya kredibel, kesahihan transformasinya terjamin. Bukti bahwa Al-Quran datang dari Allah adalah apa? Yaitu adanya mukjizat. Jadi Al-Quran sebagai mukjizat. Ini bukti bahwa Al-Quran datang dari Allah. Bukti bahwa Al-Quran bukan dari Nabi. Nah, sesuatu itu dianggap mukjizat jika memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada unsur tantangan, kedua ada unsur perlawanan, ketiga ketidakmampuan melawan. Apakah dalam Al-Quran ini ada unsur tantangan? Banyak. Jadi Al-Quran beberapa kali dalam beberapa ayatnya mengatakan fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu bikin satu surat. Ada unsur tantangan. Kemudian ada perlawanan. Ada tantangan saja, tidak ada perlawanan, ini tidak dikatakan mukjizat. Al-Quran ada tidak perlawanan? Ya banyak. Masyarakat Arab waktu itu orang-orang yang jago, ya memang hebat ketika membuat kata-kata bernuansa sastra. Nah, apakah tidak ada tangan? Ada yang mencoba melawan? Ada. Di antaranya ada Musailamah Al-Kadzdzab yang mencoba membuat surat Al-Quran. Contoh, dia buat surat Al-Fil. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Lahu khurtumun tawil. Nah ini, jadi surat Al-Filnya dia itu, dia menerangkan kayak anak TK ngomong, gajah, kamu tahu nggak gajah? Gajah adalah binatang yang amat besar, belalainya panjang, buntutnya kecil. Ya itu. Ya ini kan ya ada perlawanan, tapi tidak mampu mengalahkan, tidak mampu seperti apa yang dalam Al-Quran. Berbeda dengan surat Al-Fil yang ada dalam Al-Quran, di situ menceritakan bahwa jadi ada unsur ceritanya, ada unsur sastranya, menceritakan tentang Ashabil Fil. Ashabil Fil yang hendak menyerang Ka'bah, kemudian Allah fa'arsala alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Ini kan ceritanya hebat sekali. Nah, perlawanannya ini membuat surat Al-Filnya tidak bisa menyamai. Kemudian syarat ketiga mukjizat adalah ketidakmampuan melawan. Itu tadi ya, jadi tidak mampu dilawan. Kalau mampu dilawan, tongkatnya Nabi Musa umpamanya, ketika dia mau mengalahkan tongkat para penyihir ini kok kemudian tongkat dia yang menjadi ular itu kemudian kalah, ya nggak jadi mukjizat. Jadi mukjizat itu harus ada tantangan, perlawanan, dan tidak mampu dilawan. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat, semuanya ini terpenuhi. Nah, bentuk kemukjizatan Al-Quran, di antaranya adalah luas dan dalamnya redaksi Al-Quran serta maknanya. Ini sangat luas. Jadi contoh tadi saja surat Al-Fil itu, jadi tidak hanya menceritakan tentang Ashabil Fil, ada di situ ada sejarah, di situ ada pelajaran tentang bagaimana congkaknya Raja Abroha dan lain sebagainya. Kemudian tidak bertentangannya ayat Al-Quran dengan berbagai penelitian dan ilmu pengetahuan kekinian. Bahkan ketika ayat Al-Quran ini didekati dengan pendekatan saintifik atau tafsir ilmi, ini akan Al-Quran ini seperti dia memberikan clue, seperti dia memberikan bocoran-bocoran tentang keilmuan-keilmuan yang ada pada zaman. Contoh tentang teori Big Bang, namanya. Teori Big Bang itu sebelum Al-Quran sebelum ada teori Big Bang sudah mengisyaratkan, meskipun Al-Quran tidak kemudian mengatakan itu teori Big Bang, ya, tapi mengisyaratkan bahwa
bumi dan langit itu asalnya satu. Kanat karatkan fafataqna. Asalnya satu kemudian dipisah. Ini teori Big Bang. Memuat kabar berita masa depan yang belum terjadi saat turunnya ayat. Ya banyak, contoh kayak Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya. Jadi tentang bangsa Rom yang waktu itu masih berkuasa, bangsa Romawi waktu itu masih berkuasa. Tapi kemudian setelah itu ayat itu turun, loh, sebentar lagi ini bangsa Romawi akan kalah. Loh, ini kan ini ndak nalar, Kanjeng Nabi juga ndak tahu, para sahabat ndak tahu, tapi kemudian diberi kabar dari Al-Qur'an bahwa sebentar lagi bangsa Roma ini akan kalah. Kefasihan dan ketigaan bahasa dalam Al-Qur'an ini tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan orang Arab sendiri mengakuinya. Meskipun ya orang Arab itu ya waktu itu bukan orang-orang yang bodoh dengan bahasa Arab, bahasa ibunya, dan ketika Al-Qur'an turun itu orang Arab sedang gandrung-gandrungnya dengan sastra. Dibuktikan dengan ada syauk ukaz, ada tempat pentas ya, pentas beradu puisi. Itu namanya syauk ukaz. Jenis-jenis hukum dalam Al-Qur'an di antaranya ada tentang i'tiqadiyah, tentang akidah. Al-Qur'an itu ya banyak isinya tentang akidah. Juga tentang aturan-aturan makhluk, etika, bergaul, ya. Juga ada aturan tentang interaksi sesama manusia atau amaliyah. Nah, amaliyah ini ada berupa ibadah, ada muamalah. Ayat-ayat Al-Qur'an berupa ibadah ya banyak tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Muamalah itu juga sama, banyak juga hukum jual beli, pinjam meminjam, kemudian transaksi, ya, hutang piutang, kemudian hukum jinayat, dan juga ukubat, hukuman, dan lain sebagainya. Ini ayat-ayat hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an hanya memberi ketentuan-ketentuan umum dan dasar-dasar yang bersifat pokok saja. Karena memang Al-Qur'an bukan kitab hukum. Gitu ya. Jadi karena Al-Qur'an bukan kitab hukum, jadi memang hanya memberikan ketentuan umum dan dasar-dasar pokok saja. Nah, tugasnya siapa untuk membahas lebih rinci, lebih detail? Nah, itu kemudian nanti dijelaskan dalam hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, akhirnya dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Dengan cara apa? Dengan cara menggali hukum. Menggali hukumnya apa? Nah, ini disistematisasikan dalam ilmu usul fikih. Kalau sekarang kita kenal menjadi ilmu usul fikih. Tugas para mujtahid itu siapa? Orang yang berijtihad, orang yang menggali hukum. Tugasnya apa? Untuk menggali hukum dari Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan dan ruh syariat Islam. Ada maqasid asy-syariah. Jadi menggali hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi menggali hukumnya dari mana? Itu tadi ya. Dari sumber yang ada dalam Islamnya itu apa? Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Dengan menggunakan usul fikih. Ini medianya dengan cara usul fikih. Metodenya dengan metode yang dimiliki dirumuskan dalam usul fikih. Supaya apa? Al-Qur'an dan Islam itu tetap sholihun likulli zaman wa makan. Supaya Al-Qur'an dan Islam itu tetap sesuai dengan konteks, supaya Al-Qur'an itu tetap kontekstual sesuai dengan waktu dan tempat. Ayat Al-Qur'an itu terbatas, tapi kejadian yang ada di masyarakat ini tidak terbatas. Maka butuh itu tadi, butuh ijtihad, butuh kontekstualisasi supaya Al-Qur'an itu sholihun likulli zaman wa makan. Oke, itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.